Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, teman-teman semuanya dan juga Bapak Arwan. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja atau tugas saya yang berjudul membuat model kelas diagram untuk sistem manajemen perpustakaan. Eh, Jadi, sistem manajemen perpustakaan itu adalah merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola buku, anggota, dan juga transaksi peminjaman. Nah, tujuan dari sistem manajemen perpustakaan ini adalah eh, untuk memudahkan pengelolaan perpustakaan, mulai dari pendaftaran anggota, peminjaman buku, hingga pelaporan transaksi. Beberapa fitur utama dari sistem manajemen perpustakaan ini diantaranya ada pendaftaran anggota, kemudian peminjaman dan pengembalian buku, pencarian buku, dan juga pelaporan transaksi. Selanjutnya itu pemilihan model. Nah, untuk memodelkan sistem manajemen perpustakaan ini, saya memilih model diagram dalam bentuk kelas diagram sebagai model yang akan digunakan. Kenapa kenapa saya menggunakan kelas diagram? Kelas diagram ini merupakan salah satu bagian atau diagram dari UML atau Unified Modeling Language yang mana sangat cocok untuk menggambarkan struktur sistem berbasis objek. Kelas diagram dapat membantu untuk memahami entitas atau kelas serta hubungan antar entitas dalam sistem perpustakaan. Nah, kelas diagram sendiri itu bentuknya seperti yang ada di gambar di samping ini. Jadi, ada satu kotak, ini di atas ini judul kelasnya, kemudian di bawah ini variabel-variabelnya, kemudian atau atributnya, dan paling di bawah ini merupakan metode dari kelas tersebut. Kemudian di sini ada garis yang merupakan hubungan antar kelas. Hubungan ini bisa one to many, atau many to many. Selanjutnya, identifikasi kelas pada sistem manajemen perpustakaan. Nah, jadi terdapat 4 kelas. Yang pertama buku, di mana terdapat atribut ISBN, judul, penulis, tahun terbit, dan status. Kemudian metodenya yaitu update status untuk mengubah status buku. Kemudian dua, ada anggota, ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Metodenya ada daftar untuk mendaftarkan anggota, kemudian pinjam buku dan kembalikan buku untuk meminjam dan juga mengembalikan buku. Kemudian ada kelas ketiga yaitu transaksi, ada atributnya terdiri dari ID transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status aktif atau selesainya. Kemudian metode yang digunakan ada metode untuk membuat transaksi dan juga untuk menyelesaikan transaksi. Dan terakhir ada petugas, di mana atribut dari petugas ini ada ID petugas, nama, dan role. Kemudian metodenya ada verifikasi anggota dan juga input buku. Nah, jadi ini dia kelas diagram dari sistem manajemen perpustakaan. Bisa kita lihat di sini eh, hubungan antar kelasnya, di mana anggota itu melakukan transaksi, di mana hubungannya itu one to many. Jadi anggota di sini eh, bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian kedua ada transaksi yang mana transaksi ini melibatkan buku. Jadi kan anggota itu pasti jika ingin meminjam atau mengembalikan buku dia harus melakukan transaksi, dan transaksi itu berhubungan langsung dengan buku dan hubungan one to one. Nah, terakhir petugas itu mengelola buku dan juga transaksi dengan hubungan one to many. Nah, jadi untuk menyelesaikan transaksi tersebut diperlukan kelas petugas untuk menyelesaikan transaksi dan juga untuk menginputkan buku yang ingin dipinjam atau dikembalikan. Nah, dari sistem yang udah dibikin ini atau diagram ini, kenapa menggunakan kelas diagram? Pertama, bisa kita lihat secara visualisasinya, kelas diagram ini sangat memudahkan kita untuk memahami struktur dari sistem yang kita bikin. Kemudian, kelas diagram ini sangat fleksibel, jadi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan terakhir yaitu komunikasi yang efektif karena dapat memudahkan diskusi antara tim pengembang dan juga stakeholder. Nah, namun kelas diagram ini tentunya memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, kelas diagram ini tidak bisa menjelaskan alur kerja dari sistem tersebut. Eh, Sehingga untuk menyempurnakan kelas diagram ini diperlukan diagram lain atau sequence diagram. Dan terakhir itu kelas diagram itu sangat
susah untuk sangat susah menjadi model untuk merancang sistem dengan kompleksitas yang sangat besar atau kompleksitas yang sangat rumit. Sehingga diperlukan diagram lain atau mungkin model yang lain untuk menggantikan kelas diagram tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.